Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran prakarya rekayasa. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis dasar-dasar sistem elektronika analog, elektronika digital, dan sistem pengendali. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami dasar-dasar elektronika. Pengertian dari elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, dan semikonduktor. Contoh dari peralatan atau piranti elektronik adalah tabung sinar katoda atau CRT, radio, TV, perekam kaset video atau VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, dan sebagainya. Komponen dasar elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Jenis dan manfaat komponen dasar elektronik. Yang pertama ada resistor. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan dari resistor adalah ohm. Resistor terbagi dua. Yang pertama adalah resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Nilai hambatannya ditentukan oleh tebal dan panjangnya lintasan karbon. Panjang lintasan karbon tergantung dari kisarnya alur yang berbentuk spiral. Ini adalah simbol dan gambar dari resistor tetap. Dan ini adalah prinsip kerja dari resistor. Yang kedua, resistor variabel. Resistor variabel atau potensiometer yaitu resistor yang besar hambatannya dapat diubah-ubah yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSN atau koefisien suhu negatif, resistor LDR, like dependent resistor, dan resistor VDR, voltage dependent resistor. Ini adalah simbol dari variabel resistor dan juga bentuk dari variabel resistor. Contohnya ada trimpot, potensiometer, dan rheostat. Sedangkan ini adalah proses cara kerja dari resistor variabel. Kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik.
Ini adalah tabel warna resistor. Warna hitam mempunyai nilai 0, warna coklat mempunyai nilai 1, sampai dengan warna putih mempunyai nilai 9. Adapun emas, perak, dan tak berwarna adalah toleransi dari nilai resistor itu. Emas mempunyai toleransi 5%, perak 10%, dan tak berwarna 20%. Contoh misalkan, ada sebuah resistor mempunyai kode warna sebanyak 4. Gelang pertama mempunyai warna coklat, gelang kedua mempunyai warna hitam, gelang ketiga mempunyai warna hijau, dan gelang keempat mempunyai warna perak. Dari keempat gelang ini, kita bisa mengetahui nilai dari sebuah resistor. Gelang pertama dan gelang kedua, ini kita tuliskan angkanya. Yang pertama adalah coklat, nilainya 1, hitam nilainya 0. Sedangkan gelang ketiga, hijau, ini mempunyai nilai 5, tetapi dituliskan dalam bentuk banyaknya 0. Sehingga nilai dari resistor ini adalah 1, 0 ditambah 0 5 kali, yaitu hijau 0-nya sebanyak 5 kali, sehingga totalnya adalah 1 juta ohm dengan toleransi warna perak 10%, atau nilainya sama dengan 1 mega ohm. Jadi untuk kilo itu 1000, kalau mega 1 juta. Sedangkan toleransi, maksud di sini adalah nilai untuk plus atau positifnya 10% dari 1 juta dan negatifnya 10% dari 1 juta. Itu ambang batas dari nilai resistor tersebut. Fungsi resistor. Yang pertama, resistor membatasi arus listrik yang mengalir. Fungsi yang kedua, resistor untuk aplikasi DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat tinggi. Yang ketiga, sebagai standar di dalam verifikasi keakuratan dari suatu alat ukur resistif. Yang keempat, untuk mengatur tegangan output pada power supply. Yang kelima, untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi, dan nilai yang lebih besar daripada power wire wound resistor. Yang keenam, resistor sebagai pembagi tegangan. Yang kedua adalah kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Sebagian besar kapasitor memiliki nilai kapasitas yang tercantum di sisinya. Biasanya ada sedikit variasi pada tulisan, maka carilah nilai yang paling mendekati unit di atas. Ini adalah contoh dari kapasitor, atau di sini ada elko. Dengan nilai 100 mikrofarad, tegangan 25 volt. Ini adalah pembacaan dari kondensator atau kapasitor. Tertera di bodi kapasitor yaitu 50 mikrofarad dengan toleransi 5%. Artinya toleransi 5% ini untuk positif yaitu 5% dari 50 mikro sebesar 5,25 mikrofarad. Sedangkan terendahnya negatifnya
adalah 5% dari 50 mikrofarad sebesar 4,75 mikrofarad. Fungsi kapasitor sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Yang kedua, sebagai filter dalam rangkaian PS. Yang ketiga, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Yang keempat, untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. Yang kelima, menghilangkan bouncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. Simbol dari kapasitor. Yang pertama adalah simbol nonpolar. Artinya, untuk nonpolar ini tidak mempunyai polaritas, sehingga dalam pemasangannya dapat bolak-balik dan umumnya berkapasitas kecil, yaitu picofarad atau nanofarad. Sedangkan yang kedua adalah kapasitor bipolar. Artinya dia mempunyai polaritas atau kutub, ada kutub positif dan kutub negatif, sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Ini adalah contoh simbol dan bentuk dari kapasitor non-polar dan polar atau bipolar. Simbol variabel kondensator. Kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas, tetapi nilai kapasitansinya dapat diatur secara manual. Variabel kapasitor biasanya berkapasitas antara 100 picofarad sampai dengan 500 picofarad dan sering digunakan dalam rangkaian radio untuk mengatur frekuensi. Istilah lain dari variabel kapasitor adalah VARCO atau variabel kondensator. Ini adalah contoh dari kapasitor variabel. Ada VARCO dan ada trimer. Bentuk gambarnya dan juga bentuk simbolnya. Cara kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor yang pertama adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah dipenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya, elektron akan keluar dari kapasitor dan menuju rangkaian elektronika. Dengan begitu, kapasitor akan dapat membangkitkan reaktif suatu rangkaian. Ini adalah prinsip kerja dari kapasitor. Induktor atau reaktor. Sebuah induktor atau reaktor adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan energi pada medan magnet yang terjadi akibat adanya arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor dapat menyimpan energi magnet tergantung induktasinya. Satuan dari induktor adalah Henry. Ini adalah contoh dari induktor. Transformator atau trafo. Trafo adalah perangkat statis yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain melalui proses induksi elektromagnetik. Trafo biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Ini adalah contoh dari trafo step down.
yang tertera di sana 230 volt AC dengan frekuensi 50 Hz dan tertulis juga 12 volt AC 3500 mA. Artinya di sini untuk menurunkan tegangan dari 220 atau 230 menjadi 12 volt AC. Ini adalah prinsip kerja dari trafo. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.